Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kisah dan karomah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang akrab dipanggil Habib Kuncung. Habib Kuncung, Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan ke-40. Al-Habib Ahmad bin Alwi, bin Ahmad, bin Hasan, bin Abdullah, bin Toha, bin Umar, bin Alwi, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ahmad Al-Haddad, bin Abu Bakar Al-Tawil, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Abdullah, bin Ahmad Al-Faqih, bin Abdurrahman, bin Alwi Amal Faqih, bin Muhammad Sahib Marbat, bin Ali Halikasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nakib, bin Ali Ar-Uraidi, bin Jafar Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Hussein As-Sibti, bin Ali bin Abi Talib wabni Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara garis besar kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang yang memiliki khoriqul adah, yaitu di luar kebiasaan manusia umumnya, atau disebut dalam bahasa kewalian, majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfah, Hadramaut, Tarim pada tanggal 26 Syaban 1254 Hijriyah, dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri Al-Habib Alwi Al-Haddad dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Hussein Al-Haddad, Hadramaut. Di Indonesia beliau belajar kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, ayah Habib Ali Kuitang yang makamnya memancarkan air ketika hendak digusur, Cikini, dan kepada Habib Keramat Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Oleh gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau dipanggil dengan panggilan Habib Kuncung karena kopiah kuncung yang selalu dipakainya. Maka terkenallah beliau dengan gelaran tersebut, karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas kuncung, bahasa Jawa, maka beliau digelari Habib Kuncung. Tidak diketahui tanggal yang pasti kedatangannya di Indonesia. Beliau mula-mula tiba di Timor, Kupang. Di sini ia tinggal sementara dan menikah dengan puteri di kota itu yang bernama Syarifah Raguan Al-Habsyi. Dari pernikahannya ia memperoleh anak yang bernama Muhammad. Setelah lebih kurang 6 tahun ia tinggal di kota itu, lalu ia berangkat ke Jawa, tiba di Jakarta dan menetap di Kalibata kira-kira 10 tahun. Dikala beliau dewasa, beliau didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya beliau ziarah ke Madinah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal sebagai seorang wali ahlut darkah yang dianugerahkan dengan berbagai karamah yang hawarikul ada. Di antara perkara yang ganjil yang sering terjadi adalah beliau sering muncul dengan tiba-tiba dalam majlis-majlis di mana nama beliau disebut. Dalam majlis-majlis ulama, beliau sering diminta untuk menjadi pembaca kitab-kitab salaf. Karena beliau memiliki suara yang lantang, menguasai bahasa Arab dan berilmu tinggi. Sungguh pun demikian, Habib Kuncung senantiasa bersikap tawaduk dan humul. Sebagaimana beliau muncul dalam suatu majlis, maka begitulah juga beliau menghilangkan dirinya dengan tiba-tiba dari majlis tersebut, tanpa disadari orang. Itulah antara sikap beliau yang senantiasa menghindarkan diri dari kemasyhuran. Dalam suatu cerita yang didapat dari Al-Habib Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Atas, beliau menuju ke Lombok kemudian menikah dan memiliki seorang anak. Di dalam satu riwayat, di Bogor ketika beliau menziarahi guru beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Waktu itu Al-Habib Abdullah bin Muhsin sedang sarapan pagi, tiba-tiba Habib yang berharismatik tinggi yang bermagam mulia ini tersenyum.
Lalu ditanya oleh murid beliau, Al-Habib Alwi Al-Haddad, ada apa di kau tersenyum wahai guruku yang mulia? Lihatlah ya Alwi, itu Ahmad sedang menari-nari, seru beliau. Habib Alwi pun melihatnya seraya beliau pun tersenyum. Apakah kau lihat ya Alwi? Seru Habib Keramat Empang. Apa wahai guruku? Tanya Habib Alwi. Beliau menjawab, ya Alwi, itu Habib Ahmad menari-nari dengan bidadari. Kecintaan Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, Habib Kuncung, bagai ayah dan anaknya sehingga dimanapun ada Habib Abdullah bin Muhsin pasti di situ ada Habib Ahmad. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau lakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung pedagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini, ujar Habib Salim bin Ahmad, salah satu kerabatnya di Kalibata. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuatnya menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun sayang Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah. Tak ada yang dapat memastikan Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu. Beliau hadir dan pergi sesukanya. Hanya, beliau memiliki tempat singgah di Kampung Melayu, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Beliau juga pernah tinggal di Bogor di rumah Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor, karena banyak menghabiskan waktu di sana. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Banyak orang yang apabila mengalami masalah berat menghadap kepadanya dan meminta nasihat maupun fatwa, jika kebetulan dapat bertemu. Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk pada Al-Quran dan hadits. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengkajinya sendiri. Jika para ulama berkumpul dan membaca sebuah kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu. Karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arabnya yang tinggi. Belakangan, karena kadang-kadang bersikap nyentrik dan tak biasa, Habib Kuncung dianggap gila. Tapi ini diyakini merupakan hal yang disengaja karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan orang. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang. Mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon memenuhi sebuah undangan. Saat itu Habib Kuncung agak terlupakan hingga tidak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7.30 pagi. Sesampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7.30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun, naik kereta menuju Cirebon. Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon tapi dengan caranya sendiri. Pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang besar. Di sekitar lubang itu terdapat pohon pisang, rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam orang. Terang saja, melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah besar kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati, bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomahnya yang lain, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman, delman itu pasti pulang lebih awal karena setoran menjadi mudah tercukupi. Kusirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dinaiki Habib Kuncung.
Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul, menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang saleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan. Beliau tak ingin orang memuja-muja dirinya dan punya pikiran macam-macam. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawaduknya Habib Kuncung, beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya. Sekalipun begitu tak ada orang yang meragukan kapasitas Habib Kuncung sebagai waliullah, makanya setelah wafat beliau mendapat kehormatan sedemikian rupa. Beliau juga ahli darat. Saat-saat orang dalam kesulitan atau sangat memerlukan bantuan beliau muncul dengan tiba-tiba. Sekarang masih banyak orang menziarahi makam Habib Kuncung. Di Kalibata, Jakarta Selatan, orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang harus dijalani dengan tawaduk dan kesalehan yang utuh. Akhir-akhir masa sebelum wafatnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, tak habis-habisnya beliau menyenangi hati seorang gurunya. Sesampainya beliau ditinggal oleh guru kesayangannya. Akhirnya pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Syaban sekitar tahun 1926 Masehi, pada usia 93 tahun beliau, Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, kembali ke rahmatullah dan dimakamkan atau dikubur di pemakaman keluarga Al-Haddad Kalibata, Jakarta Selatan, dan setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid Nabi di pemakaman beliau Bagda Asyar. Kompleks makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung terletak di pinggir Jalan Rawajati, Kalibata, dan terletak di pojok di seberang Sungai Kalibata, terjaga dengan baik dan sangat bersih. Memasuki kompleks tersebut, berdiri sebuah masjid besar bernama Masjid At-Taubah. Makam Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau Habib Kuncung berada di sisi kiri Masjid At-Taubah. Karomah Habib Kuncung. Kisah karomah yang paling populer dikenal oleh masyarakat luas adalah kisah kereta api. Kisah itu berawal saat Habib Kuncung hendak ke Bogor menggunakan kereta. Saat itu, kebanyakan penumpang di dalam kereta berasal dari bangsawan Eropa. Begitu Habib Kuncung kelahiran pada 1256 Hijriah atau 1840 Masehi ini masuk ke dalam gerbong kereta, seorang kondektur menegur dan melarangnya untuk naik. "Kamu orang biasa, kamu turun." Usai turun, Habib Kuncung pun pergi. Namun, kereta tak bisa berjalan. Pihak kereta sampai mendatangkan mekanik terbaiknya untuk melihat kerusakan di dalam kereta. Nyatanya, tidak ada kerusakan apapun di dalam kereta. Bahkan, kondisi kereta masih baik. Hingga sore hari, kereta tak bisa jalan. Seorang pribumi dari luar kereta kemudian bertanya kepada kondektur. Kondektur akhirnya merasa bahwa kereta tak bisa berjalan lantaran telah mengusir seorang calon penumpang keturunan Arab. Pribumi itu menganjurkan kepada pihak kereta untuk mencari orang tersebut sampai ketemu. Akhirnya, pihak kereta meminta maaf kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung akan memaafkannya tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah pihak kereta memberikan 1000 gulden kepadanya. Pihak kereta kemudian memberikan duit itu kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung menendang kereta itu, lalu seketika bisa berjalan. Lanjutnya, uang yang diberikan pihak kereta kemudian dibagi-bagikan oleh Habib Kuncung kepada fakir miskin sampai habis tak bersisa. Ada lagi kisah Habib Kuncung tatkala makan di bulan puasa. Seorang marbot masjid yang melihat Habib Kuncung makan di siang hari lantas menanyakan kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. "Bib, afwan, minta maaf, kok Habib Ahmad siang-siang makan padahal ini puasa?" tanya marbot itu. Habib Abdullah meminta marbot itu untuk menanyakan langsung kepada Habib Kuncung. Ketika marbot itu bertanya kepada Habib Kuncung, ia hanya tersenyum kemudian membuka mulutnya. Di dalam mulut beliau terdapatlah lautan di dalamnya, dan beliau ini ternyata sedang memberi makan ikan, makanan yang dimasukkan ke dalam mulut untuk diberikan kepada ikan.
ceritanya. Tukang delman. Habib Kuncung merupakan sosok yang gemar membantu orang yang kesusahan. Salah satu orang yang pernah dibantunya adalah seorang kusir delman. Pernah suatu saat, ada seorang kusir delman di masa Hindia Belanda sejak pagi sampai sore tak mendapatkan penumpang. Ia menawarkan kepada Habib Kuncung yang datang untuk berkeliling dengan delmannya. Ia menawari Habib Kuncung menaiki delman itu diajak berputar-putar, ceritanya. Dalam perjalanan, kusir delman itu mengeluh kepada Habib karena seharian sepi penumpang. Habib yang mendengarnya meminta kusir itu bersabar. Setelah diajak berkeliling, Habib Kuncung memberikan sejumlah uang tetapi ditolak oleh kusir itu. Kusir itu ikhlas mengajak Habib berkeliling dengan delmannya. Keesokan harinya, ada seorang noni Belanda dan suaminya menaiki delman itu. Ketika turun, koper penumpang itu ketinggalan. Kusir itu bingung mau dikasih kemana. Akhirnya seharian enggak ada yang nyari. Koper itu dibuka di rumah ternyata isinya duit, pungkasnya. Kalimat berlafadzkan Allah. Suatu ketika, seorang marbot masjid melihat Habib Kuncung sedang bermain suling. Ia kemudian menegur Habib Kuncung, Habib pun hanya tersenyum saja. Ia yang merasa heran menanyakan kepada gurunya, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Bib, kok itu Habib Ahmad Kuncung main suling di dalam masjid? Habib Abdullah meminta marbot itu melihat lebih dekat Habib Kuncung saat bermain suling. Habib Abdullah kemudian menunjukkan kepada marbot apa yang keluar dari suling itu. Keluar dari suling itu ternyata kalimat La ilaha illallah. Akhirnya marbotnya pingsan melihat itu, ujarnya. Demikianlah kisah dan karomah Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang akrab dipanggil Habib Kuncung. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.